wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak dan Ibu keluarga besar Amal Yogyakarta yang insyaallah dirahmati Allah SWT dimanapun kita berada. Izinkan kami untuk menyampaikan kajian atau kultum menjelang berbuka puasa pada hari ini, yang pada kesempatan kali ini kami akan mengambil tema dengan judul keistimewaan puasa dibanding ibadah lainnya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa puasa memiliki beberapa keistimewaan dibanding ibadah-ibadah pada umumnya. Salah satu hadis yang menjelaskan kelebihan puasa dibanding ibadah lainnya adalah hadis qudsi, yang artinya semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Secara substansi hadis qudsi tersebut ingin menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah SWT. Kata untukku adalah bentuk penyandaran ibadah puasa kepada Allah SWT yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih dibanding ibadah lainnya. Dalam beberapa hal, penyandaran sesuatu kepada Allah SWT juga terjadi, seperti kata Ka'bah yang memiliki nama lain Baitullah atau rumah Allah. Kata bait disandarkan pada kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat yang memiliki kedudukan yang tinggi dibanding tempat-tempat lainnya. Dari hadis tersebut ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalimat karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Kalau kita cermati bahwa muncul sebuah pertanyaan besar, bukankah semua ibadah itu akan dibalas oleh Allah SWT? Ya kan? Lalu mengapa dalam hadis di atas seolah hanya puasa yang langsung dibalas olehnya? Seolah menegasikan ibadah-ibadah yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut, mengapa puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah SWT dibanding amal lainnya. Berikut beberapa pendapat diantaranya. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam riya atau pamer. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW, pada puasa tidak ada sifat riya atau pamer. Puasa merupakan ibadah yang bersifat abstrak, yang artinya ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan yang tidak. Sebagai contoh, misalkan ada dua orang yang sedang berjalan beriringan, yang satu berpuasa dan yang satu lagi tidak. Apakah kita bisa membedakan mana yang puasa dan mana yang tidak? Sulit bukan? Berbeda dengan ibadah lainnya seperti sholat, haji, zakat dan lainnya. Antara orang yang sedang sholat dengan yang tidak, bisa kita bedakan dengan mudah, karena sholat bisa dilihat dengan gerakan yang bisa membedakan mana yang sedang sholat dan mana yang tidak. Antara orang yang sedang melaksanakan haji dengan yang tidak juga demikian, karena haji memiliki gerakan yang bisa membedakan antara mana yang sedang haji dan mana yang bukan. Meskipun puasa bisa terjerumus dalam sifat riya atau pamer, itu pun hanya bisa diungkapkan dalam sebuah ucapan. Misal, ada orang yang berpuasa dengan maksud memamerkan puasanya. Ia berkata, saya ini sedang berpuasa loh, ya kan? Tapi sekali lagi itu hanya bisa diperlihatkan dengan ucapan. Berbeda dengan ibadah lainnya yang bisa terjerumus dalam riya melalui gerakan atau ucapan.
Kedua, puasa mampu melumpuhkan setan. Saat sedang berpuasa, kita ketahui, maka kita akan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Ketika makan dan minum tidak masuk dalam tubuh, maka nafsu atau syahwat dalam diri akan terkendali. Sementara nafsu tersebut atau syahwat merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia dalam lembah maksiat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah anak Adam, maka persempitlah jalan masuknya dengan lapar atau berpuasa. Ketiga, pahala puasa lebih besar dibanding ibadah lainnya. Ini menurut Al-Qurtubi, ya, setiap amal ibadah sudah ditentukan besar pahala yang diperoleh. Dari mulai dilipatkan 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan sampai yang Allah kehendaki. Lain halnya dengan puasa. Pahalanya tidak memiliki ketentuan khusus. Hanya Allah yang tahu. Hal ini senada dengan hadis berikut ini, yang artinya bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah SWT berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Keempat, pahala melihat Allah SWT. Dalam kitab Durrah An-Nasihin halaman 13, Syekh Utsman Shakir dengan mengutip pernyataan Abdul Hasan menjelaskan bahwa semua amal ibadah akan mendapatkan balasan berupa surga. Berbeda dengan puasa, pahalanya adalah bersua langsung dengan Allah SWT di akhir nanti, tanpa ada penghalang apapun. Dalam klasifikasi level pahala, melihat Allah SWT di akhirat merupakan kenikmatan yang paling tinggi, lebih nikmat dari mendapatkan surga seisinya. Terakhir, penulis tutup dengan sebuah syair, yaitu siapa yang mengadu atau atas dosa-dosa yang ditanggungnya, datangilah pada bulan Ramadan pintu zat yang membatinya. Berbahagialah orang yang tahu akan puasa yang dilakukannya. Allah telah memberi kabar gembira untuknya. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Wahai orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bahagialah atas harapan. Demikianlah kultum ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa dan amal-amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.